Saya Pak. Jadi materi kita minggu lalu itu membahas tentang bisnis internasional Pak. Bisnis internasional ya. Jadi bisnis internasional adalah bisnis yang dilakukan oleh antar negara itu namanya. Bisnisnya tuh bukan cuma menjual barang yang kita tahu. Jadi bisnisnya itu bisa berupa barang tapi juga bisa jasa juga. Kemudian ada alasan melakukan bisnis internasional. Ada yang tahu? Ada dua. Saya Pak, ada dua. Yang pertama itu alasan proaktif. Perusahaan seringkali memilih untuk melakukan ekspansi internasional karena melihat peluang yang menjanjikan. Keuntungan yang lebih besar menjadi salah satu daya tarik utama di mana perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan harga dan biaya produksi antar negara. Selain itu, akses terhadap teknologi baru dan sumber daya yang tidak tersedia di negara asal juga menjadi pertimbangan penting. Diversifikasi risiko bisnis menjadi pertimbangan strategis lainnya, di mana perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada satu pasar saja intensif dari pemerintah negara tujuan seperti keringanan pajak atau subsidi juga dapat menjadi faktor pendorong yang signifikan. Yang kedua, alasan reaktif. Di sisi lain, beberapa perusahaan terpaksa melakukan bisnis internasional karena tekanan dari berbagai faktor. Persaingan yang semakin ketat di pasar domestik atau pasar yang sudah jenuh mendorong perusahaan untuk mencari pasar baru. Kelebihan kapasitas produk juga dapat memaksa perusahaan untuk mencari pasar alternatif di luar negeri. Itu Pak. Ya, jelas sekali yang dijelaskan oleh siapa namanya? Rinaldo Pak. Ronaldo di pasti itu coy. Kemudian ada yang namanya cara pengembangan bisnis internasional. Ada yang tahu? Tahapan Ya, tahapan pengembangan. saya Pak. Ya, sama Zaskia. Oke. Tahapannya itu ada 6. Yang pertama itu tahap pasar domestik. Pada awalnya, perusahaan fokus melayani pasar dalam negeri sambil memulai mempelajari peluang di pasar internasional. Tahap ini penting untuk membangun fondasi yang kuat sebelum melakukan ekspansi. Yang kedua, tahap ekspor tidak langsung. Perusahaan mulai melakukan ekspor melalui perantara logistik. Pendekatan ini memiliki risiko yang relatif rendah karena perusahaan tidak perlu berurusan langsung dengan kompleksitas perdagangan internasional. Ketiga, ada tahap ekspor langsung. Setelah memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih baik, perusahaan memulai menangani sendiri kegiatan ekspornya. Hal ini memberikan kontrol yang lebih besar, namun juga membutuhkan investasi dan pengetahuan yang lebih mendalam. Dan yang keempat, ada tahap lisensi dan waralaba. Perusahaan memberikan hak penggunaan merek atau teknologi kepada perusahaan di negara lainnya. Strategi ini memungkinkan ekspansi dengan modal yang minimal. Yang kelima, tahap joint venture. Pada tahap ini, perusahaan membentuk kerjasama dengan mitra lokal di negara tujuan. Pendekatan ini memungkinkan pembagian resiko dan sumber daya. Dan yang terakhir, ada tahap investasi unggul, tahap tertinggi di mana perusahaan mendirikan anak perusahaan di negara tujuan. Hal ini memberikan kontrol penuh namun juga memungkinkan investasi yang besar. Ada dari Pak. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Zaskia. Kita berikan tangan dulu ke Zaskia. Jadi kalau ada tahap pengembangan itu kan pasti ada hambatannya ya. Hambatannya itu ada yang tahu apa-apa aja. Saya Pak. Ya, Benjamin tahu Pak. Jadi hambatan dalam bisnis internasional itu ada dua jenis hambatan, yaitu yang pertama hambatan internal dan yang kedua hambatan eksternal. Pernah eksternal. Ya, jadi hambatan internal itu perusahaan sering menghadapi kendala internal seperti keterbatasan modal dan pengalaman internasional. Dalam kesulitan mencari sumber daya manusia yang kompeten dalam bisnis internasional juga menjadi tantangan tersendiri. Masalah koordinasi dan kontrol operasi di berbagai negara dapat menimbulkan kompleksitas tambahan. Kemudian yang kedua, hambatan eksternal. Hambatan eksternal juga terbagi dari 5 jenis hambatan. Yang pertama itu hambatan tarif, yang kedua hambatan non tarif, yang ketiga hambatan budaya, yang keempat hambatan politik, dan yang kelima hambatan ekonomi. Ya, itu adalah hambatan-hambatan yang kalau di bisnis internasional ya. Kemudian dia contohnya bagaimana? Bagaimana contoh bisnis internasional? Ya, gila. Contohnya. Apa? Katanya nggak tahu. Apa nih? Apa sih? Jadi contohnya itu Pak, misalnya
Starbucks yang ada di luar negeri. Starbucks. Iya. Iya. Jadi Starbucks itu merupakan salah satu contoh sukses perusahaan yang berhasil beroperasi di bisnis internasional. Perusahaan ini menggabungkan model penelitian langsung dan waralaba untuk memperluas operasinya di berbagai negara, sambil tetap menyesuaikan produk dan layanan dengan preferensi lokal. Starbucks dikenal dengan kemampuannya yang mempertahankan identitas global yang kuat, namun fleksibel dalam mengadopsi rasa dan budaya yang keempat, seperti menawarkan menu halal di negara mayoritas muslim atau menggunakan bahan lokal untuk produk tertentu. Selain menjual kopi berkualitas, perusahaan ini fokus pada menciptakan pengalaman pelanggan yang nyaman dan mendukung suasana kedai yang hangat. Keberlanjutan menjadi nilai inti bagi Starbucks, di mana mereka juga mengadopsi praktik etis dan bertanggung jawab dalam pengadaan bahan-bahan kopi dari seluruh dunia, ekspansi yang agresif, pemasaran global yang konsisten dan adaptif, serta inovasi teknologi seperti aplikasi seluler dan loyalitas program sebagai memperkuat kehadiran Starbucks di pasar internasional. Ya, secara strategi global dan lokal, inilah yang menjadikan Starbucks salah satu merek paling dikenal dan dicintai di dunia. Itu saja. Ya, jadi intinya tuh Starbucks kan salah satu dari contoh bisnis internasional ya. Itu contohnya tuh bukan cuma Starbucks juga sebenarnya, jadi bisa juga ke FC, brand mobil seperti Toyota, Honda gitu kan adalah salah satu contoh bisnis internasional yang tujuannya mencari keuntungan. Ya, jadi mungkin setelah materi minggu kemarin kita bahas, terima kasih. Bagaimana terusnya?